Azai masuk ya, alhamdulillah nih Azai masuk nih. Setelah kita kemarin ngobrol-ngobrol saya, setelah ngobrol sana sini akhirnya Azai bisa masuk juga di PAI. Yang lain silakan. Fatima sudah. Izul ada Izul? Ya Siva izin off cam, lagi gak enak badan silakan. Semoga Allah sembuhkan ya. Oh Izul ada ya? Ya Fikri juga sudah, terima kasih. Izul kameranya bisa on tuh, Zul? Atau gimana? Ya. 1 menit lagi kita mulai teman-teman ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak tidak akan fokus dulu menunggu yang lain. Kalau biasanya di Japri yang belum hadir, tapi sekarang karena waktunya terbatas, kemudian materi yang akan disampaikan juga penting karena ini terkait apa? Terkait ujian praktek PAI nanti teman-teman. Di mana ujian prakteknya itu mengenai tata cara wudhu dan tata cara sholat. Kenapa kok Pak ujian prakteknya kayak anak kecil? Kita kan udah gede gitu ya. Ya karena sepenglihatan atau sepengamatan guru-guru, tidak semua ya, masih ada teman-teman yang wudhunya apa ya, mohon maaf, asal-asalan begitu ya, asal basah. Kemudian sholatnya juga asal gerak begitu ya, kayak cepat banget gitu. Kalau Rasul tuh mengistilahkannya seperti ayam mematok makanan begitu, kayak dari itidal ke sujud itu cepat, dari duduk di antara sujud ke sujud itu cepat banget. Sementara kan salatnya tidak seperti itu. Bahkan Rasul mengancam, jika salatnya tidak seperti aku, ulangi lagi salatnya. Karena pernah ada tuh sahabat Rasul yang salatnya itu tidak sama dengan Rasulullah, dengan seperti yang Rasul contohkan. Ada sama Rasul disuruh salat ulang gitu. Itu tandanya bahwa yang namanya salat sesuai kaidah yang benar itu adalah penting agar salatnya diterima teman-teman. Karena kan kita bukan hanya menjalankan kewajiban salatnya ya, tapi juga berharap agar salatnya diterima, agar pahalanya sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, yang sudah izin tadi ada Misha ya, Siva ya, Salvia, Jihan izin tidak menggunakan kamera. Ini ada sisanya bagaimana? Salas, Zidan, Tama, Azai, Hilmi. Salas ada izin ke toilet. Nisca juga ya, sama izin. Siapa nih? Siapa? Oh Zidan. Wah banyak yang sakit ya. Hilmi izin, Zidan izin karena sakit. Jaga kesehatan teman-teman ya, jaga kondisi. Karena ya khawatir teman-teman Maret ini dan April nanti banyak ujian akhir. Kalau misalkan pas ujian kondisinya tidak fit, nanti malah nggak bisa fokus ya mengerjakan soal-soalnya gitu. Kalau nggak fokus nanti hasilnya nggak maksimal juga, sayang. Jaga kesehatan. Ya secara simpelnya kesehatan itu dimulai dari tidur yang cukup ya teman-teman ya. Jam 9 tidur misalkan, atau maksimal jam 10, bangun jam 3 atau jam 4. Itu cukup. Tidur terlalu sebentar buruk bagi kesehatan. Tidur terlalu lama juga sama, tidak baik untuk kesehatan. Ya. Jadi secukupnya. Ya maksimal 5 jam lah, 5-6 jam. Kalau teman-teman terbiasa tahajud malam, kan teman-teman tahajud jam 3 sampai setengah 4. Nah, tidur dulu aja karena kan sekarang jam 4.35 ya subuh itu. Masih ada waktu 1 jam. Nanti sama orang tua minta dibangunkan gitu. Kalau ingin menyempatkan terlebih dahulu untuk tahajud. Baik, sudah jam 10:02, kita mulai saja teman-teman ya. Kalau yang lainnya Dava, Tama, Azai, Fandi, ada kabar? Kameranya bagaimana? Bisa diaktifkan atau tidak? Ya, Azai izin ya. Apa yang penting nanti ketika ditanya ada ya, teman-teman yang tidak aktif kamera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, kita bersyukur ya pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Ya, kalaupun ada yang sakit, tapi insya Allah sakitnya tidak parah juga begitu ya, tidak sampai harus dirawat begitu. Itu tandanya Allah masih sayang sama kita di tengah kondisi pandemi yang ya menurut kabar sedang merebak lagi ya di luar sana. Bahkan Pak Odis juga bukan kena COVID ya, tapi Pak Odis juga katanya sakitnya lumayan parah sampai tidak bisa bangun. Ya, kita bersyukur teman-teman yang ada di sini masih Allah berikan tubuh yang sehat, fisik yang sehat, keluarga juga sehat, semuanya masih bisa beraktivitas dengan normal, mencari rizki bagi orang tuanya begitu ya. Buat teman-temannya ikut pembelajaran di setiap mata pelajarannya, kita bersyukurlah atas setiap karunia yang telah Allah berikan. Mari juga kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah satu-satunya orang yang nanti di akhirat akan memikirkan diri kita. Orang tua kita tidak akan ingat sama kita, suami istri tidak akan ingat sama masing-masing pasangannya, seorang anak tidak akan ingat sama adiknya, kakaknya, bahkan orang tuanya pun tidak akan ingat, tidak akan peduli begitu. Karena Rasul sampaikan di padang mahsyar itu semua orang akan sibuk dengan dirinya sendiri begitu. Kan di surat Abasa juga, yauma yafirrul mar'u min akhihi, kan begitu ya, wa ummihi wa abihi dan seterusnya begitu. Sementara hanya Rasulullah saja yang ketika Rasulullah sudah Allah masukkan ke dalam surga Firdaus, dan ketika itu Rasulullah tidak melihat umat-umatnya ada di sana, maka Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia atau kepada mahsyar begitu. Aku ingin melihat hamba-hamba kau ada di mana gitu. Dan Rasulullah mulai meminta syafaat kepada Allah untuk menyelamatkan hamba-hamba, untuk menyelamatkan umat-umatnya begitu, orang-orang yang mengikuti Rasulullah beserta sunnahnya. Itulah kenapa kita perlu bersalawat, selain juga karena pahalanya untuk diri kita sendiri, juga kita bersalawat sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang tadi seperti yang disebutkan di awal, tentang tata cara wudhu dan salat ya. Cuman untuk pertemuan sekarang Bapak akan dahulukan membahas tentang tata cara wudhunya begitu. Kenapa tata cara wudhu ini penting disampaikan, penting dibahas? Karena begini, jika wudhunya tidak sah, maka bagaimana dengan status salatnya, kan begitu ya. Misalkan kalau teman-teman yang wudhunya masih hanya sekedar membasahi tangan misalkan, kan harusnya tangan itu dibersihkan ya sampai sela-sela jari. Kalau teman-teman hanya sekedar memasukkan air ke dalam mulut, tidak berkumur-kumur, bagaimana? Sementara kata Rasul, kumur-kumur. Kalau teman-teman hanya sekedar membasahi hidung, bukan memasukkan air ke hidung, itu bagaimana statusnya? Kalau hanya sekedar membasahi wajah tanpa sampai ke batas-batas rambut, sementara kata Rasul, membasahi wajah itu adalah sampai batas-batas rambut teman-teman. Bapak lebar ya jidatnya, jadi sangat banyak wilayah yang harus dibersihkan begitu. Sampai batas rambut teman-teman, sampai ke batas telinga, sampai ke sini nih, rahang bawah. Ini bagian wajah. Gimana kalau hanya membasahi ini? Kemudian rambut, gimana kalau hanya dibasahi sekedarnya saja begitu? Tangan, gimana kalau hanya dikasih air nggak sampai di atas sikut ya di sini ya, nggak sampai sini. Kan dari tangan ke sini nih. Gimana kalau nggak seperti itu? Gimana kalau pas kaki hanya sekedar dibasahi? Karena Bapak masih sering melihat hanya sekedar membasahi begitu. Sementara kan harusnya dicuci sela-sela jari sampai ke arah atas mata kaki. Nah, hal-hal tadi yang baru dikatakan wudhunya itu sah. Begitu teman-teman. Nah, kalau wudhunya saja tidak sah, misalkan tadi hanya sekedar membasahi tadi, bukan membasuh atau bukan membersihkan, lah bagaimana dengan salatnya begitu? Istilahnya tiketnya itu nggak valid. Kalau teman-teman mau masuk konser, ini nggak tahu ya perumpamannya benar atau enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk konser ke sebuah ruangan yang di sana ada konser, teman-teman masuk dengan memakai tiket yang palsu, kan nggak bisa masuk. Kayaknya nggak cocok ya. Intinya begitu. Jika wudhunya tidak sah, ya salatnya pun
nggak akan diterima. Kalau sholatnya nggak diterima, ya bagaimana tuh ya? Kita dianggap tidak sholat. Itu pentingnya melaksanakan wudhu dengan cara yang betul, seperti yang Rasulullah ajarkan. Bahkan di kitab-kitab fikih, pembahasan tentang toharoh itu bersuci, mulai dari toharoh bersuci wudhu, kemudian mandi junub, mandi besar begitu, kemudian tayamum, itu sangat dibahas secara detail. Bapak punya buku namanya Fikih Islam wa Adillatuhu, karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili, orang Suriah. Itu untuk membahas toharoh saja, bab toharoh itu 1,5 jilid. Satu jilid itu tebalnya sekitar 900 halaman. Itu bab taharah saja gitu. Kemudian di jilid keduanya setengahnya sekitar 400 halaman masih tentang taharah, baru sisanya tentang sholat. Itu berarti kalau ditotalkan sekitar 1.300 halaman ya. Itu untuk membahas bab taharah saja gitu. Mulai dari jenis air, kalau untuk wudhu pakai dalam kondisi tidak darurat, kemudian memakai jenis tanah, kalau kita ingin tayamum, tanah ini diperbolehkan apa saja, yang seperti apa, kalau ingin memakai batu yang diperbolehkan seperti apa, macam-macam lah. Kenapa kok pembahasannya sangat detail? Karena penting, karena sekali saja toharohnya tidak sah atau tidak sesuai tuntunan, ya berarti tidak sah pula ibadah yang akan dilaksanakan kemudiannya begitu. Ya, itu pentingnya kenapa taharah ini sangat ditekankan. Bahkan di sekolah kita pun sampai ada toilet training kan ya. Kalau pas masuk toilet tuh dulu kan disampaikan, masuk toilet kaki kiri duluan. Setelah masuk pastikan tidak ada najis yang terkena pakaian kita. Sebelum membuka celana, pastikan latanya itu bersih dari najis. Semprot dulu, baru buka celana. Hati-hati banget nggak sampai kena air misalkan. Itu kan sangat detail begitu, sangat ditekankan begitu. Karena kalau misalkan pada akhirnya celana kita kena najis, ya itu repot selanjutnya. Itu pentingnya taharah itu teman-teman ya. Itu pengantarnya lah. Jadi Bapak ingin mengajak teman-teman mulai sekarang berpikir wudhu itu harus serius, harus betul. Karena yang akan menjamin sholatnya diterima selain karena khusyuk, ya pertama wudhunya dulu sebagai gerbang awalnya gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk awalan Bapak ingin meminta salah satu dari teman-teman untuk membaca ayat Al-Quran di surah Al-Maidah. Bapak minta siapa ya? Shalas hadir? Halo, Shalas? Halo? Ini Kailia, Fatan, kemudian Faruk, ada kabar tidak kemana ceritanya? Itu aktif kameranya. Ada Fatan, Oya, Faruk. Lain-lain kan ada. Fatan izin. Lah ya. Lagi dicas ya. Sudahlah ya, mudah-mudahan teman-teman mendengarkan begitu. Selas ada hadir Selas? Tadi sih izin ke toilet ya. Mungkin lama di toilet. Baik, coba ganti ya ke Salvia. Silakan Salvia. Hadir Salvia? Ya Pak. Baik, Salvia silahkan dibuka surah Al-Maidah, surah kelima ya. Surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 6. Dibacakan terjemahnya saja. Jadi usahakan ada Quran terjemah. Terjemah saja dibacakan. Ayat berapa Pak? Ayat 6. Baca ya Pak. Baca ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu.
Allah Baik. tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan niatnya bagimu, agar kamu bersyukur. Baik. Apa katanya Salvia yang berkaitan dengan wudhu tadi yang di ayat itu ada apa saja tuh yang berkaitan dengan wudhu? Disuruh basuh wajah dan tangan Basuh sampai ke wajah. siku, terus sapu kepala, basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Oke. Berarti di situ ada anggota-anggota tubuh yang harus dibasuh ya ketika berwudhu. Oke. Nah, itu Ya, poin pertamanya. Baik. Selanjutnya Bapak minta lagi untuk mengulangi ya. Bapak minta Meisha, coba Meisha. Ada apa katanya tadi? Anggota tubuh mana saja yang perlu dibasuh? Menurut surat Al-Maidah ayat 6. Suaranya nggak terlalu kedengeran Pak tadi. Oh iya, ya sudah berarti Meisha silakan buka Al-Quran Al-Maidah ayat 6, dibaca artinya. Ada Qurannya? Halo? Masih mencari? Ini sudah ada. Soal Meisha, apa aja cenah? Anggota tubuh yang perlu dibasuh. Berarti kalau di Al-Quran disebutkan itu sifatnya wajib ya teman-teman ya. Pokoknya segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran itu sifatnya wajib dilaksanakan jika itu perintah. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai yang beriman, diwajibkan di atas kamu diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa. Itu wajib. Nah, kalau di sini juga ada anggota tubuh yang lebih dibasuh, berarti anggota tubuh yang dibasuh ketika wudhu, berarti itu sifatnya wajib. Fangsilu, basuh ya. Baik, silakan baca dulu Meisha. Apa katanya terjemahan? Anggota tubuh mana saja yang perlu dibasuh menurut surat ayat tersebut? Wajah, terus tangan sampai siku, Ya. terus kepala, kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kedua kaki sampai kedua mata kaki. Baik, terakhir ya buat ikhwannya nih. Bapak mau ngecek yang ikhwannya. Siapa ya nih? Azai. Zai, hadir Zai? Hadir. Oke Zai, apa aja Zai tadi Zai? Anggota tubuh yang harus wajib dibasuh. Tangan sampai Terus? kedua telinga, Terus? kaki, Kaki, terus? rambut, Kepala berarti masuknya ya. Terus ada satu lagi yang kelewat, yang paling awal banget, yaitu wajah ya sebelum tangan ya. Baik, terima kasih teman-teman ya. Nah, Bapak sudah share screen slide PowerPoint-nya. Nah, Bapak tampilkan di sini. Jadi, menurut Quran surat Al-Maidah ayat 6, ada 4 anggota tubuh yang harus, kalau di ayatnya itu bahasanya itu fagsilu ya. Fagsilu artinya maka basuhlah. Nah, Bapak memakai kata basuh semua ya teman-teman ya. Membasuh nih, membasuh wajah, membasuh empat-empatnya. Berarti di sini bukan mencuci, maksudnya bukan membasahi saja. Kalau membasuh itu ya sampai rata airnya gitu. Ya, nanti Bapak akan perlihatkan juga video tutorial ya cara berwudunya. Bapak ambil dari satu sumber fikih tertentu. Kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang berbeda, yaitu silakan ikuti fikih di rumahnya saja begitu ya. Kan teman-teman juga jangan sampai bentrok sama orang tua nih. Wah, bapak mah salah, misalnya ke ayah mah salah. Beda sama yang diajarkan Fatian. Ayah sesat, waduh nauzubillah ya. Nggak sampai gitu juga. Intinya fikihnya banyak. Yang Bapak contohkan nanti hanya satu fikih saja dari mazhab, namanya mazhab Syafi'i, dan nanti lah kalau pembahasan itu lebih dalamnya di pertemuan atau di kesempatan yang lain. Nah, kata kunci utamanya adalah membasuh teman-teman. Membasuh itu tidak hanya membasahi ya. Membasuh itu artinya meratakan air dan membersihkannya, itu membasuh.
Ya, kunci pertamanya membasuh. Kemudian di sini hanya ada 4 anggota tubuh yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, kan begitu ya. Hanya ada wajah, berarti membasuh wajah. Nanti kita bahas juga wajah itu bagian mana saja yang termasuk wajah. Kemudian tangan sampai ke sikut, ya. Tangan sampai ke sikut nih. Tangan sampai ke sikut, teman-teman. Jadi bagian sikut itu harus dibasahi. Ya. Tidak hanya sampai pergelangan tangan atau bagian lengan. Bagian ininya nih, kelihatan teman-teman ya. Bagian ini saja, tapi harus sampai sikut. Nah, harus sampai sikut sini nih. Nah, kalau kata para ulama, biar amannya itu di atas sikut sedikit, biar aman kebasuh semuanya. Ya biar aman lagi di atas pergelangan ya lah ya, atau apa di atas apa nih? Bukan pergelangan, persendian. Di atas persendian lengan. Ya, sikut sini, di atas sini. Ya, ingat loh, ini perintah Allah. Kalau kata Allah laksanakan, hukumnya wajib. Jika tidak seperti itu maka tidak sah. Ya, ingat kalau wudhu-wudhunya tidak sah, sholatnya apalagi. Nah, itu ya. Patokan teman-teman ke arah sana saja difikirkannya gitu. Jadi bukan hanya karena ketika nanti mau ujian praktek dibagus-bagusin, kemudian setelah ujian malah jadi biasa aja, enggak. Tapi di sini Allah menegaskan di Al-Maidah ayat 6 yang harus dibasuh, ya, bukan dibasahi, dibasuh. Anggota tubuh yang wajib dibasuh adalah wajah, tadi wajah, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian kepala. Nanti juga dibahas di akhir Bapak sampaikan kepala itu mana saja, dan terakhir kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini yang paling sering kelihatan banget di Ikhwan terutama, karena kan Bapak suka lihat Ikhwan, nggak mungkin ya Bapak kalian. Di Ikhwan itu hanya sekedar membasahi kaki, ya, hanya punggung kakinya saja malah tidak dibasuh kakinya gitu, ya, hanya sekedar ya ceprak gitu ya. Kalau ini misalnya ini kucuran air, ya sebagian aja, saya gitu aja tuh. Ada yang cuma kayak gitu. Ya itu gimana ya? Itu tidak sah berarti wudhunya. Kalau wudhunya agak sah ya gimana sholatnya? Gitu ya. Ingat kata kunci pertamanya adalah membasuh. Wajib membasuh itu bukan hanya membasahi. Yang kedua ada 4 anggota tubuh minimal yang harus dibasuh. Kemudian kenapa Pak? Kok kita diajarkannya dari mulai cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak ya. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian ada yang membasuh telinga juga, kan begitu ya. Ada yang 1 kali, ada yang 3 kali. Nah, itu nanti kita bahas. Yang pertama perlu teman-teman ketahui adalah hukumnya dulu. Hukumnya dulu 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh, bukan dibasahi. Kemudian kenapa Pak sampai kok Rasulullah mencontohkannya banyak, tidak hanya 4 ini? Nah, ini masuk ke dalam bab yang namanya bukan rukhsah. Keadaan darurat teman-teman. Misalkan kita ke teman-teman, misalkan ya ini mah ya, suatu saat ke gunung atau lagi camping atau lagi hiking lah sama siapa, atau tersesat di hutan misalkan, dimana persediaan airnya itu terbatas misalkan. Kita hanya bawa 1 botol aqua, kan harus dibagi-bagi buat minum. Kalau misalkan dunia batal ya harus wudhu ya, jangan sampai naik gunung nggak sholat, kan itu aneh juga, buat apa gitu. Nah, kalau misalkan jumlah air terbatas, ya cukup dibasuh anggota tubuh ini saja yang wajibnya gitu. Sementara yang lainnya mulai dari membasuh tangan, kemudian kumur-kumur sampai sinsak, memasukkan air ke dalam hidung, itu sifatnya sunnah. Namanya afdol. Afdol itu lebih utama, fadhail. Begitu teman-teman ya. Ini yang wajibnya. Yang wajibnya itu ada 4. Sisanya itu sunnah. Itu ya teman-teman ya. Tapi gimana Pak kalau cuma ininya aja yang kita laksanakan? Tidak salah. Tapi kita ingin mengejar keutamaan, pahala yang lebih besar lagi. Kita ingin mengejar gelar pengikut Rasulullah. Maka laksanakan juga sunnah-sunnahnya, tambahkan yang lain, dan tidak jadi masalah juga ya. Tidak jadi masalah juga. Cuman ini pengetahuan baru ini buat teman-teman. Kalau kondisinya darurat, di mana air sedikit misalkan, ya cukup yang 4 ini saja yang dicuci. Begitu teman-teman ya. Itu pengetahuan barunya tuh. Jadi teman-teman sekarang nggak bingung kenapa di Al-Maidah 6 cuma 4, sementara yang kita tahu banyak begitu ya. Ada dari mulai tangan dulu sampai kumur-kumur sampai ke hidung. Baru tambahan yang lain. Berarti ada 7 anggota, ada 7 rukun.
yang kita biasa laksanakan di ketika wudhu gitu ya. Itu pembahasan pertama. Selanjutnya, nah baru ke pembahasan tentang hadisnya. Ini dasar dari kenapa jumlah anggota tubuh yang dibasuh itu ternyata tidak hanya 4 tadi. Nah bahkan nih di sini Bapak bacakan saja dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Utsman bin Affan berkata, selain yang 4 tadi ya, mulai dari mana? Mulai muka ya, muka, kemudian tangan dan seterusnya, ada tambahan sebelumnya. Dia katanya Utsman bin Affan itu pernah gini, Humron pernah melihat bahwa ketika Utsman bin Affan berwudu, dia itu mulai membasuh dari kedua tangan 3 kali. Kita berkumur-kumur serta masukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Ini ada tambahannya nih. Baru ke yang 4 wajib tadi. Nah, dari mana Utsman bin Affan bisa kok soal nambah-nambahin yang baru gitu ya? Jawabannya di sini. Maaf, tadi saya lupa lanjutannya nggak termasukkan. Utsman bin Affan melihat itu dari Rasulullah. Rasulullah menyempurnakan, menambahkan anggota badan yang lain yang sifatnya sunnah teman-teman ya. Jadi tadi kembali lagi ke supaya teman-teman tidak berpikiran ini ada perbedaan nih antara Quran sama Rasulullah, bukan perbedaan, tapi Rasulullah menambahkan yang sunnahnya begitu. Yang wajibnya tadi kalau misalkan kondisi darurat ya cukup yang 4 tadi, wajah, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian kepala dan kaki ya. Nah, ini nanti Bapak juga share ini ya, share PowerPoint-nya di grup saja atau di LMS nanti. Di untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa lihat saja di PowerPoint-nya begitu. Nah, sekarang Bapak mau share dulu tentang video tata cara wudunya begitu. Bentar ya. Nah, ini videonya cukup panjang, cuma Bapak percepat saja dari mulai langsung ke menit kedua. Karena kalau dari awal ya biasa pengantar ya, konten YouTube. Oke, sebentar, Bapak play. Sebentar ya. Rashid 1A. Bentar. Nah, mulai dari sini. Nah, teman-teman, di sini dulu Bapak bahas sedikit. Yang pertama dicocokkan kan mencuci tangan ya dari si Ustad ini. Ini dari Anwar TV namanya. Ustad Anwar mungkin namanya. Yang dicocokkan si Ustad ini pertama kali adalah membasuh tangan. Ya, ingat itu adalah sunnahnya, tambahannya. Yang wajibnya mulai dari wajah tadi. Nanti kita lanjut dulu. Oh ya, ini setelah gerakan mencuci tangan ya. Mencuci tangannya tadi sampai sela-sela jari teman-teman. Ini sela-sela jari dicuci sampai bersih. Dia nggak cuma basah, tapi dicuci dulu pastikan bersih, tidak ada yang menempel. Karena ketika sholat itu kita harus suci teman-teman. Kita harus suci ya. Harus dalam kondisi suci, badannya, pakaiannya harus suci semua. Karena kita sedang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pertamanya membasuh tangan dulu, membersihkan tangan. Yang kedua baru memasukkan ke hidung. Nah, ini cara pertama 3 kali. Atau nah, jadi ada 2 cara teman-teman. Yang bagian membersihkan mulut dan hidung itu. Cara pertama boleh 1 kali satu air ya 1 cidukan, kalau dari bak, kalau dari keran ya 1 kali 1 genggaman tangan dimasukkan ke mulut, sisanya ke hidung ya sekaligus gitu. Boleh seperti itu atau dipisah-pisah seperti yang biasa kita lakukan atau teman-teman lakukan. 3 mulut dulu kemudian baru ke hidung. Mulut itu kuncinya adalah kumur-kumur teman-teman, bukan hanya memasukkan air. Beda kumur-kumur dengan masukkan air ya. Kumur-kumur itu ya kelihatan. Pipinya yang tembem pasti makin kelihatan, gerak-gerak gitu. Kalau yang kurus ya tetap kelihatan gitu, sampai gendut-gendut gitu ya. Itu kuncinya kumur-kumur teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan masih ada sisa makanan dalam mulut kita ketika sholat dan tertelan,
dan tertelan, sholatnya batal, harus diulangi. Itu bukan kata Bapak, kata Rasulullah. Karena selama sholat tidak boleh ada apapun yang masuk ke dalam rongga mulut, kecuali ludah ya. Kalau ludah kan bukan berasal dari luar mulut. Ludah makan memang dihasilkan oleh rongga mulut. Ya kalau tertelan tidak jadi masalah. Kalau udara ya masa kita sama nafas nggak menghirup udara ya, atau meninggal berarti. Gitu teman-teman ya. Mulut itu kumur-kumur, bukan memasukkan air ke dalam mulut. Harus kumur-kumur. Pastikan bersih. Karena kalau masih ada sisa makanan sedikit saja dan tertelan, sholatnya batal. Ya, lanjut. Oh ya, kemudian satu lagi tentang hidung. Istinsak itu memasukkan air ke hidung itu bukan hanya membasahi hidung teman-teman, tapi yang memang memasukkan, literally memasukkan. Kata anak jaksel gitu ya, literally ya, memasukkan air ke dalam hidung, disedot saja sedikit, jangan sampai terlalu dalam ya, nanti sakit. Kalau terlalu dalam nanti pusing gitu. Memasukkan air ke dalam hidung itu ya dihirup saja sedikit baru dihempaskan ya. Itu ya, tadi tangan dibasuh secara betul sampai sela-sela jari. Kedua, berkumur-kumur itu ya kumur-kumur, bukan hanya membasahi mulut atau membasahi rongga mulut saja, tapi kumur-kumur pastikan tidak ada makanan yang tersisa sedikit pun. Selanjutnya yang ketiga, memasukkan air ke dalam hidung, disedot sedikit berubah dihempaskan ya. Fungsinya apa? Supaya korong-korongnya bisa hilang ya, upil-upilnya ya. Nanti kan kalau misalkan ketika sholat terganggu malah ngupil kan malah gimana gitu. Batal juga sholatnya kalau ada gerakan lebih dari 3 kali menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Selanjutnya. Oke, sampai sini dulu nih. Fatar jadi apa katanya? 3 gerakan pertama itu sifatnya sunnah atau wajib? 3 gerakan yang tadi barusan. Bapak, Sifatnya dilaksanakannya itu sifatnya sunnah atau wajib katanya 3 gerakan pertama tadi? wajib. Wajib. Yakin? Hilangi ya. Nah, yang wajib itu hanya 4 ya. Dari mulai wajah, ya mungkin lupa. Dari mulai wajah, tangan, kepala, dan kedua kaki. Itu yang wajib. Ya. Kalau mulai dari membersihkan tangan, kemudian berkumur-kumur sampai ke membersihkan hidung, itu sifatnya sunnah, ya. Boleh dilakukan jika kondisinya memungkinkan. Boleh juga tidak dilakukan ketika kondisinya tidak memungkinkan. Misalkan jika sedang kemarau nih, kesulitan air. Bahkan ketika kesulitan air juga boleh hanya 1 kali tiap anggota badan dibasuhnya gitu. Kalau memang sangat kesulitan air ya. Karena Bapak pernah baca di buku fikih yang tadi Bapak sebutkan, Rasul pernah mencontohkan wudhu itu 1 kali, 3 kali gitu. Jadi dua-duanya tetap boleh. Tergantung kondisi ya. Dan tidak malah mengakali juga ya. Ada kata patihan juga boleh santai 1 kali. Tapi kan kita kondisinya sekarang sedang tidak darurat ya. Dilaksanakan sesempurna mungkin. Karena ingat, ada Allah yang melihat. Pertama, yang kedua, kita ingin bersama Rasulullah di surga. Amin. Insyaallah. Itu ya, Fatar ya. Jadi yang wajib dari mulai wajah sampai ke sananya. Adapun 3 yang pertama itu sifatnya sunnah, ya. Lanjutkan. Nah, barusan Ustadz ini bilang kita mengawali dengan rukunnya. Nah, dari rukun itu baru dari sini. Rukun itu adalah sesuatu yang jika tidak dilaksanakan, maka aktivitas itu tidak sah. Misalkan rukun puasa harus menahan diri untuk tidak makan dan minum, itu kan rukun. Jika tidak dilakukan batal. Pun dengan rukun wudu, rukun sholat juga sama, harus takbiratul ihram, harus ada al-fatihah, harus rukun, sujud dan seterusnya. Itu rukun namanya. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang jika tidak dilaksanakan maka batal amalan tersebut. Itu rukun ya. Kenapa sih saat ini belum dikatakan rukun di pertengahan bukan dari awal? Karena yang awal tadi mah sifatnya sunnah ya. Jika tidak dilaksanakan juga boleh. Tapi tergantung kondisi tadi, ingat. Dengan diakal-akali gitu. Santai karena lagi malas ya udah mulai dari wajah aja, enggak gitu juga ya. Pokoknya sesempurna mungkin. Nah.
Nah, terkait niat teman-teman, mungkin bisa banyak perbedaan ya. Misalkan Bapak mah yakinnya niat itu tidak perlu tidak perlu dilafalkan. Jadi nggak ada tuh nawaitu karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Tapi kalau teman-teman di rumah orang tuanya biasa menggunakan niat, ya sudah ikuti saja begitu. Dan tidak salah juga. Tapi jangan dianggap niat itu adalah wajib diutarakan. Karena kata saja barusan, yang wajib itu adalah niat dalam hati. Dan membaca niat itu adalah ketika mulai dari wajah. Ya, mau dari awal juga boleh, tapi minimal maksimal gitu ya. Mulai dari wajah. Misalkan di awal lupa nih, tapi pas wajah usahakan tidak lupa membaca niat. Dalam hati niat wudhu lillahi ta'ala cukup. Dalam hati. Ya, gitu. Nah, tonton lihat ya. Nah, batas wajah nih. Nah, batas wajah adalah tempat tumbuhnya rambut, ya. Kalau yang Bapak mah lebar, ini jidatnya, jadi banyak yang perlu dibersihkan areanya. Batas tumbuh rambut atas, teman-teman, pinggir tumbuh rambut sebelah mana, sampai bawah dagu, ya. Seperti Bapak bilang di awal ya, bawah dagu. Termasuk yang punya jenggot panjang, kayak bapaknya Hafian misalkan ya. Jenggotnya lebat di bapaknya Hafian nih. Atau bapaknya siapa lagi yang jenggotnya panjang. Itu perlu dibersihkan teman-teman. Kecuali yang gak berjenggot, ya cukup lah. Cukup gini aja gitu. Kalau yang berjenggot panjang misalkan ya sampai sedada begitu, itu sebab beberapa ulama menyunahkan dibersihkan, dikasih air. Kalau yang jenggotnya masih relatif pendek seperti bapak ini nggak terlalu panjang, gini aja tuh. Bersihin. Ulangi lagi sampai 3 kali. Gitu teman-teman. Ya. Alhamdulillah nih, Bapak senang nih ngasih materi fikih kayak gini. Karena kita supaya makin terarah begitu ibadah tuh ya, makin sahih, makin meyakinkan, makin yakin kita terhadap ibadah kita gitu. Itu terlalu wajah ya. Nah, lebar kanan kirinya, kalau atas kan jelas ya. Batas tumbuh rambut sampai bawah, di bawah rahang. Kalau kanan kirinya sampai batas telinga. Karena nanti pembahasan telinga itu beda lagi. Dia bagian dari anggota tubuh yang lain. Batas tadi itu atasnya tempat tumbuh rambut, bawahnya bagian bawah rahang. Jadi sampai sini nih. Nih, sampai sini nih. Bukan cuma gitu doang. Kan jadi gini. Kita berdoa teman-teman ya. Bukan membahas wajah. Kanan kirinya batasnya telinga. Jadi seluas itu tuh yang harus teman-teman bersihkan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, diratakan. Semua yang ada di bagian wajah wajib diberi air, wajib dibasahi. Ingat ya, sifatnya wajib. Ingat, mulai dari wajah ini sudah mulai wajib sifatnya kesananya. Dan kata kuncinya fagsilu, basuhlah ya, bukan basahi, basuh ya, sampai benar-benar kena air semuanya. Ingat ya, hati-hati, mulai dari wajah ini ke sana sifatnya sudah wajib semua karena ada di dalam Al-Quran. Kalau sudah tercantum dalam Al-Quran, sifatnya wajib dijalankan. Jika tidak, maka tidak sah. Ya, lanjutkan. Ya, atas tumbuh rambut, dagu, kanan, kiri, telinga. Nah, tangan. Nah, basahi sampai di atas siku teman-teman ya. Itu tuh, basahi sampai 3 kali. 3 kali begitu. Tangan kiri juga sama. Nah, sunnahnya itu tasbik. Tasbik itu menyela-nyela jari, dibersihin. Boleh di akhir ketika beres 3-3-nya atau tiap beres 1 sekali bersihkan lagi sela-sela jarinya. Beres 1 kali sela-sela jari kayak gitu. Ya. Tapi itu sunnah sifatnya. Kalau nggak sela-sela jari nggak masalah.
cukup bersihkan ini aja itu boleh. Tapi yang wajibnya membasuh tangan. Ataupun yang begini-begininya, yang selasa jarinya itu sifatnya sunnah ya. Ingat sampai di atas sikut, lebihin dikit lah, tinggal terus. Lebihin dikit ya sampai sini ya, di atas sikut. Bisi ini mah nggak kebasuh seluruhnya sikutnya, karena kan sikut tuh segini ya, teman-teman ya. Nah, segini kan sikut. Bukan hanya tonjolannya saja, tapi bagian supaya atas juga sikut. Lebihkan. Ya, lanjut Ustaz. Maaf, ada lewat. Nah, disampaikan nih, membasuh kepala itu boleh hanya sebagiannya saja, atau lebih afdolnya lagi, lebih utamanya lagi adalah keseluruhan. Jadi tergantung mazhab yang dipakai teman-teman di rumah ya. Tapi nanti yang dipakai oleh sekolah ketika ujian praktek adalah yang membasahi keseluruhan. Nanti penjelasan selanjutnya. Ya, itu cara membersihkan kepala teman-teman. Ambil air situ ke belakang ya, sampai batas tengkuk, sampai batas terakhir rambut, kedepanin lagi. Itu yang afdolnya, yang lebih utamanya, dan itu akan nanti dijadikan penilaian di sekolah. Nanti Bapak kasih lihat contohnya ya, dapat nilai segini kalau gimana, nilai segini kalau gimana, kayak gitu ya. Nanti Bapak kasih lihat contohnya untuk ujian nanti. Nah, teman-teman terkait telinga kan tadi Bapak sebutkan mulai dari wajah ke sana sudah wajib ya. Dari wajah, kemudian tangan, kepala sama kaki kan wajib. Tapi kenapa ada telinga di tengah-tengahnya? Gimana Pak sifatnya? Karena tidak disebutkan di Quran, berarti itu sifatnya sunnah. Tapi di satu hadis Rasul menyampaikan bahwa telinga itu adalah bagian dari kepala, bukan wajah. Kepala itu maksudnya kalau zaman dulu mungkin belum membedakan ya antara kepala itu, maksudnya kepala itu semuanya atau wajah gimana. Tapi Rasul menyampaikan ya telinga itu termasuk yang diusap ketika kita mengusap bagian kepala masuk ke telinga. Nah caranya ada yang kata Ustaz tadi, pertama langsung dilaksanakan berbarengan dengan usapan kepala ke depan kan ya, ke belakang, ke depankan lagi, terus masih air yang sama nih, air yang sama, bukan diganti air yang sama, langsung bersihkan telinga. Bersihkannya seperti ini tuh ya, telunjuk simpan di, kelihatan nggak? Telunjuk simpan di lubangnya, bersihkan semuanya, bagian luarnya pakai jempol, bagian dalamnya pakai telunjuk. Itu membersihkan. Dan kelihatan teman-teman ketika nanti penilaiannya, kelihatan pokoknya yang bersihkan telinga pasti lama di telinganya, dibersihin dulu gitu. Itu cara pertama, berbarengan, satu air yang sama, kepala dari depan ke belakang, ke depan lagi, kemudian bersihkan telinga berbarengan, masih pakai air yang sama. Itu boleh. Atau cara Ustadz yang kedua baru saya sampaikan, masing-masing dulu, rambut dulu 3 kali, ke depan belakang 3 kali, baru telinga bersihkan 3 kali juga. Itu boleh. Silakan pakai yang mana saja yang menurut teman-teman benar. Cuman kalau Bapak dan sekolah memakainya yang 1 kali itu, ya sekali, kemudian ke depan, baru ke telinga, dan cukup 1 kali, tidak harus 3 kali gitu, karena ada hadisnya, dan itu derajatnya sahih. Sahih itu tingkatan hadis paling tinggi. Jadi sedikit info, hadis itu ada yang sahih, ada yang doif, lemah, ada yang hasan, baik, doif, dan seterusnya. Pokoknya itu tingkatan benar atau tidaknya itu hadis gitu. Kan hadis itu kabar ya, cerita orang, kabar orang. Tingkat derajat keyakinan hadisnya itu bermacam-macam.
Yang paling diyakini betul ya sahih. Nah, yang Bapak tahu, yang paling sahih itu adalah yang satu kali ngambil air ke depan, dari depan ke belakang, ke depan lagi, kemudian masih air yang sama nih, tidak ngambil air lagi, langsung bersihkan telinga cukup satu kali. Kalau teman-teman di rumah berbeda ya silahkan, tidak jadi masalah juga ya. Ini mah tambahan-tambahan ya. Nah, ini sama ya seperti tangan tadi ya, menyela-nyela jari. Boleh ketika setelah selesai tiga-tiganya atau di antara satu basuhan. Kan pertama kaki kanan dibasuh, sela-sela jari dulu, baru ke arah mata kaki. Intinya dari arah jari kemudian ke arah mata kaki dibasuhnya. Sunahnya itu adalah membersihkan juga sela-sela jari kakinya begitu ya. Itu teman-teman untuk inti dari tata cara wudhunya, mulai dari awal sampai ke yang kaki. Bapak lagi sebentar review sedikit. Mulai dari tangan begitu ya. Oh, Bapak minta cerita deh, Bapak minta menceritakan ulang oleh teman-teman. Siapa ya? Tadi Dafa deh, Hadaf lagi. Dafa hadir. Mau bilang hadir. Hadir, Pak. Oke, Daf, silakan Daf. Diceritakan. Bukan ceritakan ya. Coba sebutkan urutan-urutan wudhu mulai dari sunnahnya apa saja, kemudian nyari wajibnya apa saja. Dari awal. Lo? Bapak, Apa aja Daf? Yang dari awal. niat. Ya. Niat di awal atau nanti? Tadi. Niat mah nanti ya, ketika kita sudah mulai masuk membasuh wajah. Ya di awal juga boleh lah. Oke, fix lah itu boleh niat. Terus setelah niat apa? Halo? Urutan wudhu aja, kamu biasa kayak gimana? Masuk kedua tangan. Kedua tangan. Membasuh ya, bener ya, fix ya. Membasuh nih, bukan membasahi kedua tangan. Membasuh. Membasuh itu artinya ya sela-sela jarinya juga dibersihkan. Terus setelah membasuh tangan kemana? Kumur. Kumur-kumur. Terus setelah kumur-kumur? Apa namanya ya? Memasuki hidung. Istinsyak ya. Memasukkan air ke hidung, bukan hanya membasahi. Nah, sampai sini itu disebutnya wajib wudhu, rukun wudhu, atau sunnah wudhu. Sampai ke hidung barusan, dari pertama tadi cuci tangan. Sunnah wudhu atau wajib wudhu atau rukun? Wajib itu rukun ya. Sunnah atau rukun? Dari tangan sampai rukun, rukun ya kan? Sunnah Ya, sunnah wudhu. Jadi sunnah itu jika dirasakan mendapat pahala tambahan, jika tidak dirasakan ya tidak apa-apa. Tapi tetap tadi kunci utamanya kita ingin mengejar keutamaannya ya gitu ya teman-teman ya. Baik, setelah itu Bapak pindah ke yang lain ya, cukup. Fandi, sisanya Fandi. Mulai dari setelah hidung apa nih selanjutnya nih? Membasuh muka. Muka itu dari mana ke mana nih batasnya nih? Tadi disampaikan dari batas rambut. Batas rambut atas ya? Ya. Terus bawahnya mana? Bawah dagu. Rahang ya, bawah rahang sini ya. Dagu kan ini, tapi harus sampai bawah rahang nih seperti ini. Rahang. Kalau punya jenggot, digimanain jenggotnya?
Dipotong? Atau gimana? Dibersihin. Dibersihin juga ya, dibasahi, dibersihin juga. Baik. Kalau batas kanan kirinya sampai mana, Di? Bagian wajah yang perlu dibasuh itu. Sama yang rambut. Batas rambut ya. Baik, batas rambut kanan kiri atau dekat telinga lah. Jadi telinga tidak termasuk bagian wajah kalau dari fikihnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak minta Oya, silakan ya, dari wajah kemana ya? Halo? Waduh, nggak ada orangnya. Oh, ada. Silakan ya. Sudah 2 orang berarti ya yang tadi dipanggil tapi tidak ada wujudnya. Oh ya, sama tadi itu ada 1 orang, Bapak catat ya. Baik, lewat dulu ya, karena waktu juga hampir habis. Setelah dari itu Bapak minta Faruk, hadir Faruk? Faruk. Oke, 3 orang ya, yang hanya ada zoomnya tapi tidak ada wujudnya. Entah sedang apa. Ya lanjutkan saja sama Bapak lah ya, waktunya tidak cukup tinggal 6 menit lagi. Dari review ya, direview ya teman-teman. Dari wajah lanjut ke tangan ya. Tangan, ingat sunahnya membersihkan jari-jarinya dulu, baru dari situ dialirkan ke sampai di atas sikut ya. Untuk kanan kiri juga sama, harus sampai sikut. Setelah itu tangan langsung ke kepala. Nah, kepala tadi seperti yang di review, mulai dari batas awal rambut, air yang sama, boleh air yang sama, boleh pakai yang 3 masing-masing ya. Kalau Bapak pakainya yang depan, ngambil air depan, dialirkan ke belakang, ke depan lagi, kemudian telinga. Jadi 1 usapan sampai telinga. Kalau misalkan teman-teman masing-masing 3 boleh, mau kepala 3 dulu, rambut 3 boleh, itu tetap diperbolehkan. Yang penting pas telinga harus dibersihkan, bukan hanya dibasahi. Ingat, fagsilu, maka basuhlah ya, bukan basahi, basuhlah. Dari situ langsung ke kaki sama seperti tangan. Mulai dari jari-jari kaki, sela-selanya dibasuh sampai ke atas mata kaki, lebihin mata kaki sedikit. Begitu teman-teman untuk tata cara wudunya, supaya mudah-mudahan teman-teman jadi terbayang ya, makin bisa sempurna nih wudunya. Karena ini tadi disampaikan di awal, kalau wudunya tidak sah ya sholatnya juga gimana ya, boro-boro sholat ya, wudunya aja nggak sah. Nah, Bapak sekarang mau menunjukkan kayak gimana sih nanti tes ujian praktek PAI begitu ya. Nah, ini salah satu bentuknya, bukan salah satu. Bentuknya nanti akan seperti ini. Praktek wudu judulnya, kemudian ada nama, kelas. Ini poin-poinnya nih, ada 10 poin. Ada 10 poin yang dinilai. Setiap poinnya dapat 10 maksimal. Minimalnya 7. Gimana Pak? 10 itu kayak gimana, 7 kayak gimana dapatnya? Ada penjelasannya di sini nih. Nomor 1 misalkan tentang mencuci tangan. Mendapatkan skor 10 jika mencuci tangan sampai sela-sela jari. Dapat 7 jika hanya membasahi tangan, jika hanya gitu aja. Gitu ya. Kan nanti kalau praktek mah bisa kelihatan langsung di depan pengujinya. Nomor 2, mendapat skor 10 jika berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Jika hanya memasukkan air ke dalam mulut tanpa berkumur 7, dan seterusnya ya. Nanti ini juga Bapak share ke kalian supaya teman-teman tahu rambu-rambunya apa saja yang perlu dilakukan supaya dapat nilai bagus. Ini untuk nilai ya, tapi utamanya setelah teman-teman tadi tahu, Bapak juga ngebahas, nanti juga Bapak share video rekaman ini di YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube supaya mengulang-ulang, karena ini bukan hanya untuk dapat nilai bagus kita praktek ya. Ini mah berlaku untuk kehidupan sehari-hari teman-teman sampai nanti meninggal gitu. Harus sempurna wudunya. Dan seterusnya begitu ya. Nah, untuk wudunya seperti itu. Praktek ujian praktek kapan? Nanti dikabari lagi. Katanya sih Maret, ya belum tahu hari apanya. Begitu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Untuk praktek salatnya atau materi salatnya insya Allah pekan depan. Di sini kita bisa menyimpulkan teman-teman ya, yang namanya wudu itu harus sesempurna mungkin, karena dia adalah gerbang dari diterimanya sholat, atau syarat utama dari diterimanya sholat, syarat utama dari sahnya sholat. Kemudian dengan tayamum yang lain bagaimana Pak?
Itulah utamanya pentingnya kita mempelajari agama. Seperti yang sering Bapak sampaikan ke teman-teman atau di kelas lain, para Bapak pernah sampaikan ketika jam Quran. Mau jadi apapun teman-teman di masa depan nanti, jadi dokter, jadi arsitek, jadi apapun lah ya, agama itu adalah dasar, teman-teman. Seorang arsitek atau seorang pejabat misalkan ya, dia nggak punya pemahaman agama yang baik, dia akan jadi pejabat yang korup. Dokter jahat, bisa melakukan aborsi, bisa malpraktek dan lain-lain. Jadi kalau agama itu ya dasar utamanya itu, dia yang akan membentuk kepribadian kita untuk menjadi orang yang sukses di masa depan dan bermanfaat bagi orang lain. Itu teman-teman ya. Untuk tugasnya, Bapak ada tugas nih. Tugasnya itu murni untuk membantu teman-teman sih, semata-mata untuk membantu teman-teman memahami tata cara wudhu sebelum nanti prakteknya. Ya, tugasnya itu adalah membuat video tutorial tata cara wudhu seperti yang si Ustaz tadi contohkan. Kalau misalkan teman-teman punya tripod, ya silakan pakai tripod ya di samping. Kalau nggak punya ya minta bantuan anggota keluargamu, adik atau kakak siapa. Tapi yang pasti terlihat mulai dari ketika membersihkan tangan terlihat cara membersihkannya. Ketika membersihkan kumur-kumur terlihat gerakan kumur-kumurnya, pipinya gembung-gembung gitu ya kanan kiri. Ketika membersihkan hidung ya terlihat juga hidungnya tidak hanya dibasahi begitu ya. Nah, terlihat semuanya. Gimana caranya? Mangga teman-teman pikirkan ya. Dan teman-teman kan sudah besar, sudah mulai harus bisa problem solving, memecahkan masalah nih. Entah mau bantuan sama adik kakak atau anggota keluarga yang lain atau gimana terserah. Itu teman-teman ya. Dikumpulkannya minggu depan. Pak, terlalu cepat nggak? Nggak, cukup insya Allah. Teman-teman kan karena teman-teman pembelajaran juga sudah mulai renggang ya. Tidak terlalu banyak tugas juga. Dikumpulkannya minggu depan. Kemudian sholat juga nanti sama waktunya seminggu. Itu sebagai syarat untuk mengikuti ujian praktek. Kalau belum mengumpulkan berarti belum boleh ikut ujian praktek. Dan ujian prakteknya nilainya harus minimal 80 ya. Kalau misalnya di bawah 80 diulang lagi. Kayak gitu. Tadi rambu-rambunya. Nantilah bahan-bahannya Bapak share di LMS atau secara di grup untuk supaya teman-teman punya panduan. Begitu teman-teman ya. Terima kasih nih yang sudah hadir. Ada 18 orang jadinya yang hadir sekarang. Semoga teman-teman yang hadir tadi bisa memahami tata cara wudhu dan wudhunya bisa semakin sempurna. Makasih teman-teman ya. Mohon maaf tidak ada tanya jawab nih. Karena waktunya sudah habis. Tadi kita terlalu keasikan pas nge-review ya. Nge-review video wudhunya, nge-react ya kalau zaman sekarang. Reaction, nge-react video tadi. Terima kasih yang sudah hadir. Bapak sampaikan lagi. Semoga kehadiran teman-teman Allah catat sebagai pahala amal kebaikan dan juga jadi jalan kebaikan bagi teman-teman, kemudian bagi keluarga teman-teman juga di rumah. Dan semoga dengan semangatnya kita mengikuti sunnah Rasulullah itu bisa jadi jalan bagi kita untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, tugasnya video tutorial wudhu dikumpulkan minggu depan hari Rabu. Terima kasih ya. Bapak izin end meeting ya teman-teman ya.